Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam kebaktian Minggu Kantate. Artinya, bernyanyilah kepada Tuhan dengan nyanyian baru. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1, 2, 3, dan 5. Pujilah Tuhan Sang Raja. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa.
keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus, karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah kuasa kebangkitan anak-Mu menjadikan iman, kasih, dan pengharapan kami semakin kuat dan hidup. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 55 ayat 1, 2, dan 3. Hai puji namanya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, mari kita membaca firman Allah dari Perjanjian Lama, terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu,
adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, ayat 1 dan ayat yang ke-6. Suaramu kudengar. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib di Bukit Golgota dan yang telah bangkit kembali dari antara orang mati, kami percaya bahwa kebangkitan-Mu itu yang memberi jaminan bagi kami untuk bangkit kembali dan mendapatkan hidup yang kekal. Namun, dalam kehidupan nyata kami sering melupakan kuasa kebangkitan-Mu itu dengan jauh dari hadapan-Mu. Kami menganggap bahwa kehidupan kami di dunia ini adalah karena kekuatan dan kemampuan kami, bukan karena anugerah-Mu. Ampuni kami dan perbaharuilah hidup kami dalam menjalani hari-hari yang kami lalui. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Namun ingatlah kami dalam kasih setia-Mu, dan karena kemurahan-Mu dalam Kristus yang telah rela menderita dan mati, sekarang telah bangkit demi membawa keselamatan bagi kami, setiap umat yang percaya kepada-Mu. Sekarang diberikan kesempatan kepada jemaat untuk berdoa di dalam hati masing-masing untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami, ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402, ayat 3 dan 4, Ku perlukan juru selamat. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri
dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, terambil dari 2 Tesalonika pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kamu terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat, sekarang diberikan kesempatan kepada kita untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persembahan persepuluhan yang diantar ke depan dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah.
Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat, marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Yang kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah menolong memelihara kami, anak-anak-Mu di dalam jemaat ini 1 minggu lamanya. Engkau telah memenuhi seluruh kebutuhan kami, sehingga kami tidak merasakan kekurangan apapun. Terima kasih untuk segala yang Kau berikan Tuhan, dan bagian daripada berkat itu, kami telah mengumpulkan persembahan kami kepadamu. Ya Tuhan, kuduskanlah dan berkati persembahan ini. Biarlah yang menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan di surga. Kami terus berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, agar seluruhnya dapat mencukupi seluruh kebutuhan di dalam jemaat-Mu. Dan senantiasa berkat Allah tetap tinggal di hati, di dalam kehidupan jemaat-Mu masing-masing, yang memberi dengan sukacita. Ini persembahan kami Tuhan, kami mau sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari pendapatanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurnya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian puji-pujian yang disampaikan oleh Faomasi Lingkungan 1.
Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru, nomor 138 ayat 1, 2, dan 3. Makin serupa Yesus Tuhanku. Inilah sungguh kerinduan.
PA 2 minggu yang lalu, pada saat PA 2 minggu yang lalu kepada Komisi Lansia, kami telah mendiskusikan bersama menyinggung betapa besarnya efek di dalam kehidupan seseorang ketika dia bernyanyi. Ya. Jadi ketika seseorang bernyanyi, Bapak Ibu, ada banyak efek yang dirasakan, yang dialami oleh seseorang di dalam kehidupannya. Saya akan coba baca Bapak Ibu, saya coba menyinggung kembali, yaitu efek daripada seseorang bernyanyi, yaitu kesehatan fisiknya menjadi baik. Di mana paru-parunya atau pernafasannya lebih membaik. Jadi kalau seseorang ngos-ngosan atau mungkin mengalami sesak nafas, maka satu latihan untuk paru-paru ini adalah dengan bernyanyi. Jadi kalau mau paru-paru sehat, nafas teratur, bernyanyi. Tidak hanya itu Bapak Ibu, juga mengenai bagaimana dengan imun seseorang atau imun manusia. Jadi ketika seseorang bernyanyi ini akan meningkatkan imun di dalam tubuh seseorang. Ada antibodi secara khusus di air liur. Maka ketika air liur ini mulai kering, maka bagaimana cara supaya air liur ini bisa mengalir kembali? Caranya adalah dengan bernyanyi. Dan dengan air liur itu akan meningkatkan imun seseorang. Selain itu juga hal yang menarik bahwa ada hormon di dalam diri seseorang yang diciptakan oleh Tuhan secara alam, yaitu endorfin. Atau mungkin dalam bahasa aslinya yaitu endogenous morfin. Jadi Bapak Ibu, morfin ini bisa keluar secara alami ketika seseorang akan bernyanyi. Ya, jadi morfin ini adalah tugasnya yaitu membawa atau membangkitkan sukacita di dalam diri seseorang. Jadi kalau misalnya seseorang ya misalnya sakit, seseorang kena penyakit stroke contohnya, maka bernyanyilah. Sehingga morfin itu keluar secara alami dan itu akan membawa membangkitkan sukacita bagi seseorang. Ya. Kemudian masalah kesehatan otak, masalah kesehatan sosial dan rohani mengikat kita, mempersekutukan, menyatukan jemaat Tuhan ketika bernyanyi. Misalnya melalui paduan suara. Dan ada hal yang lebih penting Bapak Ibu untuk kita sadari ketika kita bernyanyi, yaitu ketika kita menyanyi dengan sukacita, dengan riang, itu akan bikin kita, membuat kita jadi awet muda. Jadi lansia kemarin sangat tertarik masalah awet muda ini. Ya, karena kenapa? Biasanya kan kita sering mendengar kalau marah-marah apa akibatnya? Cepat tua. Makanya kan kalau orang marah-marah selalu ditegur, jangan marah-marah, nanti kamu cepat tua. Tapi kalau kita bernyanyi, itu bisa bikin kita, membuat kita jadi awet muda. Jadi kalau umurnya sudah 60 sering bernyanyi supaya bisa menjadi 15 tahun. Amin. Siapa yang tidak mau awet muda? Pasti semuanya awet muda. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi efek daripada bernyanyi ini sangat-sangat besar dalam kehidupan kita. Dan melalui juga firman Tuhan pada saat ini, dari Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 14, kita diberikan tema sesuai dengan minggu kantate saat ini, yaitu aku menyanyi bagi Tuhan. Karena arti daripada kantate itu adalah aku selalu bernyanyi, memuji, meninggikan nama Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya atau saya bertanya, pada saat kapankah kita bernyanyi? Mengapakah aku harus bernyanyi? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya percaya bahwa setiap kita telah mengalami mukjizat Tuhan. Amin. Ada banyak hal yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau tadi dari lagu
ya yang dipersembahkan dari lingkungan satu. Tadi mereka menyanyikan lagu bahwa Tuhan itu besar. Jadi apa kebesaran-kebesaran Tuhan, apa kedahsyatan-kedahsyatan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita? Mungkin kalau kita urutkan Bapak Ibu banyak. Ada yang berulang tahun. Dalam minggu ini ada anak-anak kita yang mengikuti ujian akhir atau mungkin minggu depan. Dan tahun-tahun sebelumnya kita orang tua menyaksikan kebaikan Tuhan, bagaimana anak-anak kita bisa lulus ujian, bisa masuk perguruan tinggi, dan mungkin itu juga harapan kita ke depan ketika anak kita lulus dari bangku SMA. Bagaimana kebutuhan-kebutuhan kita Bapak Ibu selalu tercukupi. Bukankah kita selalu mengatakan aduh masalah krisis ekonomi saat ini. Tapi rugi mahe tamane tola manga ita 3 kali maeh atau 2 kali maeh. Itu adalah mukjizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, salah satu cara seseorang mengungkapkan, mengekspresikan ungkapan syukurnya kepada Tuhan adalah tidak hanya melalui doa, tapi salah satu juga cara ampuh, yaitu bernyanyi. Maka bernyanyi artinya Bapak Ibu mengungkapkan, mengekspresikan emosi, perasaan kepada Tuhan. Betapa kita mengagumi Tuhan, betapa kita mensyukuri berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi melalui tema ini aku menyanyi bagi Tuhan, inilah juga yang mau disampaikan kepada kita di dalam kitab Keluaran ini. Ada satu hal yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh manusia siapapun, yang telah diterima dialami oleh Musa dan bangsanya, yaitu orang Israel. Yaitu kemenangan mereka mengalahkan musuh mereka, yaitu melawan tentara-tentara Israel. Ketika mereka berada di Mesir, di dalam pembuangan, apa yang terjadi? Ada banyak hal yang menyakitkan, segala kesulitan, perbudakan, ketertindasan mereka alami. Tapi ketika Tuhan melepaskan mereka dan masih berada di perjalanan. Dan tahu gak Bapak Ibu sifat daripada orang Israel ini? Mereka ini suka mengeluh. Mereka ini suka bersungut-sungut. Mereka ini mengidap penyakit yang cukup serius, yaitu amnesia rohani. Kalau amnesia kan penyakit orang yang lupa ingatan. Tapi penyakit yang mereka idap ini adalah masalah amnesia rohani. Mereka sering melupakan secepatnya kebaikan-kebaikan Tuhan. Padahal Tuhan sudah menolong, menyatakan kuasanya melalui 10 tula yang telah dilakukannya di tanah Mesir kepada Firaun. Tapi mereka cepat melupakan itu. Sehingga ketika mereka melihat ada pasukan, ada tentara Mesir mengejar mereka, dan di depan mereka terbentang lautan luas yang disebut sebagai Laut Teberau atau Laut Merah. Atau mungkin kita mendengar dalam lagu anak-anak Laut Golsom. Barangkali di dalam hati pikiran mereka, bagaimana ini? Kita maju, laut terpampang luas di depan kita, dan bagaimana kita menyeberangi? Tidak ada kapal. Dan ketika kita pun melihat di belakang ada musuh yang mengejar kita. Dan di Keluaran pasal 14 disitulah dijelaskan bagaimana cara Tuhan bekerja menyelamatkan umatnya. Dan di dalam pasal 15 ini adalah merupakan respon iman dari Musa dan orang Israel yang telah mengalami keselamatan itu. Makanya lagu ini adalah merupakan lagu atau nyanyian kemenangan. Karena di sini pun diceritakan bagaimana Musa mengulas kembali kebaikan kebesaran Tuhan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat daripada nats ini, di sini disampaikan kepada kita ada 3 alasan mengapa Musa dan orang Israel menyanyi bagi Tuhan.
Dan barangkali ini juga menjadi patokan bagi kita, menjadi alasan kita mengapakah kita harus selalu bernyanyi bagi Tuhan, mengapakah kita harus mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan, kegembiraan kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, mengapakah mereka harus bernyanyi? Yaitu karena Musa dan orang Israel, mereka mengakui kekuatan Allah di dalam kehidupan mereka. Yang pertama, mereka mengakui kekuatan Allah di dalam kehidupan mereka. Dan mereka mengenal Allah itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dimulai dari ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga, disitulah Musa menceritakan lewat lagu ini bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan mazmurku. Dan kemudian dia adalah pahlawanku, pahlawan perang. Dan kemudian dia itu dekat, tidak jauh. Jadi kalau menurut mereka, mereka kuat. Kalau berjalan kaki mereka bisa menempuh perjalanan yang sangat-sangat lama. Diceritakan bahwa ada 40 hari nanti, 40 tahun lamanya nanti. Mereka akan terus berjalan hingga sampai di tanah Kanaan. Saya rasa Bapak Ibu, kalau kekuatan kita berjalan kaki, jangankan berlari, ada enggak kita tahan 1 hari? Tidak. Beberapa jam saja kita sudah mulai capek, ngos-ngosan. Ditambah dengan terik matahari yang sungguh luar biasa. Tapi di sini melalui nyanyian ini dia mau menyatakan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah kekuatanku. Mengapa? Karena setiap orang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Karena setiap manusia itu tidak berdaya. Jadi jangan ada yang menyombongkan diri, aku kuat, badanku luar biasa sehat, fisikku benar-benar bagus dan sebagainya. Tidak Bapak Ibu. Hanya Tuhanlah kekuatan di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan itu tidak jauh. Dia mengatakan Tuhan itu dekat. Seringkali kita diingatkan dengan lagu, Tuhan itu tidak jauh, hanyalah sejauh doa. Jadi jangan cari kemana-mana. Carilah di dalam Alkitab ini, dalam firman Tuhan. Tuhan itu tidak jauh. Dan apalagi kalau berkata, Tuhan itu pahlawanku. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ini sangat menarik. Karena kenapa? Saya mau menyampaikan kepada kita bahwa rupanya tentara-tentara yang diutus oleh Firaun ini bukan tentara biasa. Mereka adalah pasukan elit yang sudah dilatih, yang jago luar biasa. Jadi mereka ini adalah pasukan tempur yang sangat hebat. Apalagi pada saat itu yang mereka gunakan adalah kereta berkuda, kereta khusus. Jadi disampaikan kepada kita ada 600 kereta yang dipakai oleh pasukan atau militer pada saat itu untuk mengejar bangsa Israel. Dan tahu gak Bapak Ibu, kalau pada zaman kuno, pada bangsa Mesir pada saat itu, kereta kuda itu tidak kalah jauh bedanya dengan tank militer sekarang. Walaupun ada perbedaan ya, kalau tank militer sekarang yang dipakai terbuat dari apa? Besi atau baja. Ya, ada rantai. Tapi walaupun hanya dari kayu, roda, tapi kayunya itu sangat-sangat kuat luar biasa. Kru yang ada di dalam 2-3 atau 4 orang. Dan mereka menggunakan senjata. Ada tombak. Ada senapan di atasnya. Tetapi kecepatan kereta kuda melebihi daripada kecepatan tank militer sekarang. Kalau kereta kuda kecepatannya 40 ya atau 60 km per jam. Jadi kecepatan berlarinya sangat cepat. Sementara kalau tank militer sekarang hanya sampai 40 saja per kilometer per jam. Dan walaupun tank militer sekarang sangat kuat ya, sama dengan dulu, tapi tetap ada kelemahan. Bagian atasnya terbuka dan demikian juga besi yang menutupi di belakang
tipis, tidak sama dengan besi yang di depan. Sehingga apa yang terjadi? Ketika misalnya ya ada bom yang dipasang di drone sekarang atau granat yang dipasang di drone, maka itu bisa mengalahkan tangki-tangki itu. Nah di sini Raja Firaun, bahkan tentara-tentara militer dari Mesir ini mengatakan mereka kuat. Mereka telah terlatih, mereka memiliki senjata yang luar biasa. Sementara orang-orang Israel hanyalah pejalan kaki, tidak ada senjata apa-apa. Bagi mereka kita pasti menang. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Musa mengatakan Tuhan adalah pahlawanku, dan ketika Tuhan menyuruh Musa, angkatlah tongkatmu, apa yang terjadi? Laut Merah atau Laut Teberau terbelah menjadi dua. Angin bertiup sehingga mereka bisa berjalan. Dan apa yang terjadi dengan kereta-kereta kuda tadi, dengan prajurit-prajurit itu tadi? Mereka mati. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengenal Tuhan. Sama seperti Musa dan orang Israel, mari mengenal Tuhan. Seringkali di dalam pikiran kita hanya mengatakan, oh bahwa Tuhan itu seperti ini. Kita seringkali membatasi kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita menemukan atau menghadapi sebuah persoalan hidup yang begitu berat. Tapi saat ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua bisa dilakukannya. Bahkan musuh-musuh yang menganggap dirinya hebat, kekuatan senjata apapun di dunia ini, semuanya bisa dihancurkan hanya dengan kekuatan Tuhan saja. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa kekuatan Tuhan yang disampaikan kepada kita? Bukan senjata, tapi hanya dengan nafasnya. Dia mengembuskan nafasnya tanpa harus gunakan apa-apa di situ. Dengan menghembuskan nafasnya, maka laut itu terbelah. Itu poin yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, hendaklah kita selalu mengingat apa yang sudah Tuhan buat. Saya sudah menyampaikan tadi bahwa mereka mengidap penyakit amnesia rohani. Mereka sering sekali cepat melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi di sini dia mau menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan itu dapat mengalahkan apa yang tak terkalahkan. Kemudian bahwa Tuhan itu bekerja dengan caranya dan bahwa Tuhan itu tiada bandingannya. Nah, ini juga menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu. Bagaimana ketika kita mendapatkan berkat Tuhan? Bagaimana ketika kita memiliki berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kita? Jangan-jangan semua yang kita dapatkan, semua yang kita peroleh, kita anggap itu adalah hasil usaha kita sendiri. Jangan-jangan kita mengatakan bahwa apa yang ada saat ini, apa yang telah saya miliki saat ini, semuanya karena kehebatanku, karena kepintaranku. Jangan sampai amnesia rohani. Atau mungkin bahasanya yang sering kita dengar, bai olifu ita basamu wala. Karena kenapa? Kalau bukan karena Tuhan, mereka tidak ada apa-apanya. Dan demikian juga kita saat ini. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa ada sampai saat ini. Dan kita juga tidak bisa memiliki apa-apa yang telah kita miliki saat ini. Semuanya hanya karena Tuhan. Yang ketiga, yang mau disampaikan kepada kita, melalui firman Tuhan ini, Musa dan orang Israel bernyanyi karena mereka percaya akan apa yang Tuhan akan perbuat bagi mereka. Jadi melalui kejadian itu, Musa mau mengingatkan orang Israel bahwa janganlah kiranya hanya pada saat itu mereka bernyanyi bagi Tuhan, tetapi pada saat atau pada waktu yang akan datang pun mereka harus tetap menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Dan itulah yang disampaikan tadi di ayatnya yang ke-14 ya.
Di mana di sini dia mau mengatakan bahwa bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegentaran akan menghinggapi penduduk tanah Filistin. Yang artinya mereka percaya bahwa Tuhan telah memulai dengan mengeluarkan mereka dari Mesir, dan saat itu sedang berada di perjalanan. Dan mereka juga percaya akan penyertaan Tuhan selanjutnya, bahwa Tuhan akan menyelesaikan sampai di tanah Kanaan. Jadi Bapak Ibu, jangan kita berpikir bahwa ketika kita sudah memulai satu hal, pelayanan, pekerjaan, ketika ada masalah terjadi dalam hidup kita, jangan kita merasa takut. Atau jangan kita berandai-andai ke depan, memikirkan, oh ini pasti nanti resikonya besar. Jangan. Karena Tuhan itu tetap sama. Baik dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tuhan itu akan sanggup menolong kita. Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Tuhan itu sanggup menyelamatkan kita. Apa hal yang tidak bisa kita pahami ke depan, semuanya berada di bawah kendali Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, buka hati pikiran. Fokus pada kebesaran Tuhan, bukan pada masalah yang saat ini sedang kita alami. Jadi percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Sekali lagi, Tuhan yang memulai dan Tuhan juga akan menyelesaikannya. Jadi Bapak Ibu, saya akan menutup renungan ini, yaitu ada sebuah ilustrasi tentang firman Tuhan ini. Di mana ada seorang pendeta, dia diundang di sebuah gereja. Ya. Dan kebetulan pendeta ini memang sengaja menguji. Dia mau mengetes jemaat itu apakah iman mereka benar-benar kuat, benar-benar kokoh kepada Tuhan atau tidak. Jadi pendeta ini berkhotbah, sengaja dia mau menggunakan ilmu sains atau pengetahuan tentang khotbah ini. Lalu apa yang disampaikannya? Dia mengatakan bahwa kejadian Musa memimpin bangsa Israel melewati Laut Merah bukanlah merupakan sebuah mukjizat yang besar. Ya. Tetapi dia mengatakan bahwa waktu bangsa Israel melewati Laut Merah, laut itu sedang kering karena sudah surut yang disebabkan oleh bulan dan matahari tepat ya segaris dengan bumi dan dalam keadaan tegak lurus terhadap Laut Merah, sehingga diperkirakan bahwa air laut pada saat itu hanya setinggi mata kaki saja. Lalu dia menutup khotbahnya. Tapi ketika mendengarkan khotbah itu Bapak Ibu, semua jemaat mulai marah. Ya, mereka menuduh pendeta ini sengaja mau menggoyahkan iman mereka. Tapi setelah khotbah itu, lalu seorang dari warga jemaat, dia datang kepada pendeta itu, dan jemaat masih belum bubar. Lalu dia berkata, haleluya Pak Pendeta, khotbahmu begitu luar biasa. Jemaat bertanya, mengapakah engkau mengatakan haleluya? Bukankah pendeta ini sudah berkhotbah dengan menggunakan sains dan itu salah? Lalu dia berkata, ini adalah mukjizat yang lain. Mengapa? Karena air laut yang hanya setinggi mata kaki itu bisa memusnahkan tentara dan kereta kuda Mesir. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bukankah itu mau membawa kita untuk menyadari bahwa walaupun secara sains mengatakan itu mustahil, itu tidak mungkin, semuanya karena apa tadi yang telah dikhotbahkan oleh pendeta ini, maka tidak masuk akal. Tapi di sini dia mau mengatakan hal yang lain, bahwa walaupun airnya tidak dalam, tapi oleh kuasa Tuhan mereka bisa mati. Jadi jangan terkesan atau langsung ya
mengatakan bahwa ini salah. Tapi mari menggunakan hikmat supaya kita bisa melihat mukjizat Tuhan di dalam khotbah itu. Nah, bagaimanapun cara orang Bapak Ibu memutarbalikkan kebenaran tentang kuasa Tuhan, tapi melalui firman Tuhan ini, dia mau mengingatkan kita, hendaklah kita selalu menyanyikan syukur kepada Tuhan, menyanyikan kemenangan Tuhan yang telah kita alami di dalam kehidupan kita. Ceritakanlah kebesaran Tuhan melalui pujian-pujian yang kita persembahkan untuk Tuhan. Maka bernyanyilah dengan sukacita, bernyanyilah dengan hati. Satu kesalahan mengapa nyanyian itu sering kosong, karena tidak bernyanyi dengan hati. Karena nyanyian itu seringkali bersifat hiburan, bukan pengagungan nama Tuhan. Jadi ini menjadi refleksi bagi kita Bapak Ibu. Kalau kita bernyanyi untuk Tuhan, bernyanyilah dengan segenap hati dan jadikan menjadi pujian pengagungan nama Tuhan. Ayat hafalan berkata kepada kita, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Kita membaca bersama-sama 3 ya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Keluaran pasal 15 ayat 2, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mengakui bahwa kami terbatas. Kami tidak memiliki kekuatan apa-apa. Bahkan firman-Mu ini Tuhan mengingatkan kami, bagaimana juga kami harus selalu mensyukuri segala berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima alami dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya setiap kami yang ada di hadapan-Mu saat ini menyadari bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh merasakan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, bagaimana juga kami selalu percaya bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Karena sungguh Engkau adalah pahlawan di dalam kehidupan kami. Tidak ada yang bisa dibandingkan kepadamu Tuhan, karena Engkau memiliki kuasa dan Engkau sanggup menolong kami. Mari Tuhan, tanamkanlah firman-Mu ini dalam kehidupan kami, dan biarlah Roh Kudus itulah yang memampukan kami untuk memahami isi hati Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami juga sehari-hari kemanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan, kami tetap memperkatakan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Juga aku mau ikutnya.
Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita, serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat kami undang berdiri. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian puji-pujian yang disampaikan oleh Faomasi Lingkungan 1.
Jemaat yang terkasih, sekarang kita akan mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Salam, Yahobu. Majelis jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang pertama sekali beribadah di BNKP Jakarta. Apakah ada yang pertama sekali beribadah? Puji Tuhan, berarti orang lama yang sudah diberkati Tuhan. Minggu 10 Mei 2026 kita akan dilayani oleh pengkhotbah Bapak Pendeta Adelilaya STH, pemimpin liturgos maksudnya, Bapak SNK Amaliandra Gia dalam bahasa Nias. Sermon dilaksanakan pada hari Jumat pukul 18.30 di gedung gereja. Harapan kami semua Bapak dan Ibu majelis dapat meluangkan waktunya bersama-sama persiapan pelayanan dan tentu saja rekan-rekan pelayan lainnya. Jadwal kunjungan Bapak Pendeta dan Bapak dan Ibu Pendeta hari Selasa Pendeta Jemaat pelayanan di lingkungan 1, hari Rabu Pendeta Jemaat di lingkungan 2, dan hari Kamis Pendeta Jemaat di lingkungan 3. Sedangkan Ibu Pendeta fungsional hari Selasa di lingkungan 6, hari Rabu di lingkungan 5, dan hari Kamis di lingkungan 4. Kami berharap Bapak dan Ibu SNK bisa bekerja sama memberikan informasi tempat dan alamat jemaat yang akan dikunjungi oleh Bapak dan Ibu Pendeta. Fun Futsal dari Korempa dilaksanakan hari ini 3 Mei 2026 pukul 15.30 sampai 16.30 WIB di Kenari Futsal Badminton di Senen. Diajak semua rekan-rekan pemuda supaya bisa memeriahkan acara dimaksud. PA Lingkungan 1 dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Mei 2026 pukul 16 WIB di keluarga Bapak Maina Pavlo Zaluhu di Mutiara Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, kepada seluruh warga jemaat lingkungan 1 supaya dengan segenap hati bersama-sama dalam PA tersebut. PA lingkungan 2 dilaksanakan pada hari Minggu 17 Mei 2026 pukul 11.30 WIB di ruang Nehemia. Juga sangat diharapkan kepada Bapak dan Ibu seluruh warga lingkungan 2 dapat menghadiri PA dimaksud. Silang layanan Pendeta se-Resor 45 sehubungan dengan surat BPMR 45 BNKP nomor sekian tanggal 8 Desember 2025 perihal jadwal silang layanan pendeta diberitahukan bahwa pada hari Minggu 17 Mei 2026 Bapak Pendeta Adelilaya melayani di BNKP Jemaat Pembaruan Cilodong dan Ibu Pendeta Leli Serjalin Harefa melayani di BNKP Jemaat Philadelphia Cilengsi, sedangkan di BNKP Jemaat Jakarta akan dilayani oleh Pendeta Nyaman Zega. Selamat melayani bagi Bapak dan Ibu di tempat jemaat yang baru nanti. Jangan lupa pulang ke BNKP Jakarta. Berita duka cita, telah pulang ke rumah Bapa di sorga Ibu Tuti Herawati Ina Putra Zendate, ibunda dari Saudara Praditya Putra Zendate dan Saudara Boy Fernando Zendate, warga lingkungan 2 pada hari Selasa 28 April 2026 pukul 15.45 WIB dan telah dikebumikan pada hari Kamis 30 April 2026. Atas nama warga jemaat BNKP Jakarta mengucapkan turut berduka cita dan tentu doa kita semua Roh Kudus terus membimbing dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Laporan keuangan per 24 April sampai 1 Mei 2026 sebagai berikut. Saldo awal
Rp212.822.142,80 penerimaan dalam minggu ini Rp24.160.942. Sedangkan pengeluaran Rp47.793.284. Saldo akhir kas gereja Rp189.800 80 poin. Adakah kekeliruan? Kami ulangin sekali lagi. Rp199.189.800,80. Tuhan Yesus memberkati pemberian tulus ikhlas Bapak dan Ibu dengan penuh sukacita. Daftar ulang tahun jemaat dari 27 April sampai 3 Mei sebanyak 20 orang. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat, Salam. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru, nomor 213 ayat 1, 2, dan 3. Kita sudah ditebus olehnya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya
Ya Tuhan Allah, Allah yang kami sembah di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa hati kami bersuka cita pada saat ini atas pertolongan-Mu, pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Dari awal sampai saat ini, Tuhan telah menolong kami. Dan demikian juga Tuhan telah mengizinkan kami untuk boleh bersekutu bersama dan memuji, meninggikan nama Tuhan melalui ibadah ini. Kami memohon Bapa, kiranya apa yang telah kami lakukan, kiranya apa yang telah kami persembahkan, pujian, persembahan kami, pelayanan kami, bahkan hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkenan menerimanya, memberkatinya dan menguduskannya bagi kami. Kami juga memohon Tuhan senantiasa mengaruniakan kepada kami hikmat dan mengajari kami untuk selalu menghitung hari-hari kami. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kami dapat menghitung hari-hari kami dan kami juga selalu menyerahkan kehidupan kami secara totalitas kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, dalam 1 minggu ke depan ini, kami kembali menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga yang terus menolong memberkati kami. Tuhan yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan. Bahkan segala kebutuhan kami, biarlah Tuhan selalu campur tangan. Tuhan, berikanlah kebutuhan kami yang secukupnya. Dan mari juga Bapa, Engkau bukakan pintu rezeki bagi seluruh jemaat-Mu. Engkau berkati setiap pekerjaan, bahkan pelayanan-pelayanan mereka. Demikian juga segala usaha dan pelayanan mereka. Kami semuanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya itu dijadikan menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Bapa. Sehingga kami juga dalam kehidupan kami selalu bernyanyi, memuji Tuhan, mengagungkan kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, saat ini Engkau telah memberkati seluruh hamba Tuhan yang telah bertugas. Kami berdoa untuk lingkungan 1 dan juga dari lingkungan 3 yang telah melayani pekerjaan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka di dalam pelayanan pekerjaan mereka. Dan mari pakai mereka lebih dahsyat lagi Bapa. Sehingga di waktu yang akan datang, mereka terus mempersembahkan hidup mereka untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi alat-Mu untuk mewartakan firman-Mu. Dan secara khusus untuk melayani di Jemaat BNKP Jakarta. Kami percaya bahwa pelayanan-pelayanan ini juga Tuhan akan berkati. Kami menaikkan doa syafaat kami juga saat ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Bapa, di mana kami berdoa untuk keluarga Bapak Maputra Zindate, Putra dan Boy Zindate, atas duka yang telah mereka alami dalam minggu ini. Tuhan, terima kasih. Engkau telah menghiburkan hati mereka, sekalipun mereka berduka karena kepergian orang yang mereka cintai dalam hidup mereka. Terima kasih Engkau telah menguatkan mereka, sehingga hari ini mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Dan kami percaya akan janji penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan akan terus memberkati, Tuhan akan terus menyertai keluarga ini. Dan biarlah apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan juga yang akan memberikan bagi mereka. Tuhan, kebutuhan mereka, kami memohon juga Engkau yang menyediakan bagi mereka. Bahkan kami berdoa untuk pemulihan Bapak Maputra, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan hamba-Mu Bapak Ahmad Tommy Lauli, juga Bapak Ahmad Jonathan Waruwu, pemulihan hamba-Mu Bapak Makasanda Zandoto, Ibu Inaneda, Bapak Manota, Bapak Mahans, Bapak Makristi, orang tua kami Ibu Ina Tedi dan Ibu Ina Timo, dan juga saudari kami Ibu Ina Jenika, bahkan juga orang tua kami yang sudah lanjut usia dan mengalami berbagai penyakit. Kami memohon Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan dan menyembuhkan mereka. Tuhan pulihkan mereka, Engkau berkati setiap obat, bahkan melalui makanan dan minuman yang telah mereka konsumsi, sehingga menjadi
obat yang baik dalam tubuh mereka dan juga menjadi kesembuhan bagi mereka. Hiburkanlah setiap hati mereka, berikanlah mereka sukacita, dan biarlah mereka juga selalu berpengharapan di dalam Kristus Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus, kami memohon juga Engkau yang menolong mereka. Engkau menambahkan hikmat kepada mereka, dan terlebih Tuhan, berikanlah apa yang mereka minta, cukupkanlah juga segala kebutuhan mereka. Biarlah mereka juga selalu memuji-muji Tuhan, dan dengan bertambahnya usia mereka, mereka juga dapat mengabdikan hidup mereka, diri mereka sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Berikan juga mereka kesehatan dan juga umur yang panjang. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan seluruh anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester, bahkan ujian akhir sekolah, dan juga anak-anak kami yang mempersiapkan diri untuk melanjut ke perguruan tinggi. Tuhan tolong, Tuhan berkati seluruh anak-anak kami. Tuhan lindungi mereka dan berikanlah juga mereka kesehatan, dan berikan juga mereka kemampuan sehingga ujian demi ujian, bahkan mungkin ada tes yang mereka ikuti, mereka juga dapat mengikutinya dengan baik dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan, dan sungguh itu membawa sukacita bagi mereka dan secara khusus bagi keluarga mereka. Berkati juga seluruh orang tua yang ada di lingkungan 1 sampai lingkungan 6, bahkan seluruh keluarga ya Bapa. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, berikan juga hikmat kebijaksanaan kepada seluruh orang tua, agar mereka juga dapat mendidik membesarkan anak mereka dengan baik. Terlebih bagaimana juga seluruh orang tua bergandengan tangan di dalam mengajarkan anak-anak mereka tentang kebenaran akan firman Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga nanti akan menjadi generasi penerus yang dipersiapkan dari awal, dan sungguh mereka juga akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan untuk menyebarluaskan firman Tuhan. Kami mengakui Bapa bahwa begitu banyak hal-hal yang ingin menggoda anak-anak kami, yang ingin menghancurkan masa depan anak kami, dan itu menjadi kekhawatiran kami sebagai orang tua. Kami memohon Tuhan lingkupi anak-anak kami, Tuhan pagari mereka, dan tuntunlah hidup mereka. Biarlah Roh Kudus yang terus bekerja dalam kehidupan anak-anak kami, terlebih bagi anak-anak muda, agar mereka juga bisa menjaga hidup mereka dan bisa menguasai hidup mereka, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh kenikmatan dunia ini. Kami berdoa juga untuk para pemimpin kami di negara kami ini. Biarlah Tuhan juga yang memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka di dalam memimpin kami juga mereka dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa sukacita itu yang akan menjadi milik kami, menjadi bagian kami sebagai umat Tuhan, sebagai rakyat Indonesia, dan secara khusus bagi kami juga yang tinggal di tempat ini, sehingga kami tetap nyaman, dan terlebih bagaimana kami juga merasa bersukacita dan damai sejahtera di dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Tuhan Yesus, kami akan berpisah-pisah. Kami akan pulang ke rumah kami. Dan kami memohon, biarlah tangan kanan-Mu itulah yang memegang tangan kami dan memberkati setiap kendaraan yang kami pakai, sehingga kami bisa sampai ke rumah kami dan selamat, dan kami bisa berkumpul dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah permohonan kami, di dalam nama-Mu kami telah berdoa, dan Engkau telah mengajarkan kami doa Bapa kami, dan kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan.
Pulanglah di dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan arahkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersatu teduh kembali. Amin. Yahobu